berasal dari kelas A557. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terhadap mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, apa sih ketahanan nasional dan bela negara? Pertama, saya akan ngejelasin tentang ketahanan nasional sendiri ya. Jadi ketahanan nasional itu merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa yang pada dasarnya diutuhkan guna untuk menjamin serta memperkuat kemampuan negara yang bersangkut baik dengan rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna untuk kebutuhan hidup. Jadi, ketahanan nasional itu muncul karena kan biasanya setiap negara itu pasti selalu aja ada ancaman-ancaman dari eksternal ataupun internal kan. Jadi, gunanya ketahanan nasional ini untuk menjamin serta memperkuat suatu negara. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tertentu. Ketahanan nasional ini diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum ketertiban, terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, tersenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau yang disingkat atau yang kita sering sebut sebagai TANAS, yaitu ketahanan nasional. Upaya untuk menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan cara bela negara. Tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Salah satunya yang harus ditingkatkan yakni dengan optimalnya bela negara. Jadi, ketahanan nasional ini harus diwujudkan dengan cara bela negara supaya ketahanan nasional ini bisa muncul dan baik gitu. Jadi ketahanan nasional ini dipandang dari berbagai cara guys, yakni dengan pendekatan menggunakan ajaran Astragada. Astragatra ini mengikuti segala aspek dalam alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Apa aja sih Astragatra itu? Yang pertama itu ada ketahanan ideologi, kedua itu ada ketahanan politik, dan yang ketiga itu adalah ketahanan ekonomi. Dari ketahanan ideologi dulu ya. Ketahanan ideologi ini adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang dilandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Mengandung kemampuan akan kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi ketahanan ideologi ini kita berpegang teguh kepada Pancasila ya. Yang kedua ini adalah ketahanan politik, yakni kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan undang-undang, yang mengandung kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi, setelah kita berpegang teguh kepada Pancasila, dari segi politik ini kita juga menjunjung tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga berlandaskan demokrasi karena Indonesia kan terkenal ya sebagai negara yang demokrasi. Yang ketiga ini adalah ketahanan ekonomi. Jadi ketahanan ekonomi ini adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dan daya saing tinggi mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Jadi setelah kita berpegang teguh kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan para rakyat negara. Konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan Dan keuletan dan ketangguhan ataupun dari dalam negeri. Jadi sehingga ketahanan nasional itu muncul. Nah,
kan kalau misalkan ada ketahanan nasional, pasti mesti ada bentuk bela negaranya kan, supaya ketahanan nasional itu akan tetap berdiri kokoh ya. Sekarang saya akan jelasin tentang esensi dan urgensi dari bela negara itu sendiri. Bela negara menjadi sistem pertahanan. Bela negara menjadi bagian strategi pertahanan nasional Indonesia yang bertujuan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan berupaya memelihara stabilitas keamanan, serta menjadikan landasan pertimbangan dalam mewujudkan visi arsitektur kerjasama keamanan di kawasan. Sasaran program bela negara ini adalah meningkatkan cinta tanah air yang semakin kemari sudah hilang rasanya. Kan sekarang banyak ya orang yang gak peduli tentang keadaan negaranya, kayak mereka lebih terfokuskan kepada salah satu titik doang kan. Mereka kayak gak peduli gitu sama keadaan negara gitu, karena sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu. Jadi menyampaikan tentang ketahanan nasional dan bela negara ini penting adanya, supaya mereka-mereka itu yang nggak tahu tentang ketahanan nasional dan bela negara menjadi tahu. Nah, bela negara sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Apa bedanya? Saya akan jelaskan. Bela negara menjadi bagian strategi pertahanan nasional Indonesia yang bertujuan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan berupaya memelihara stabilitas keamanan, serta menjadikan landasan pertimbangan dalam mewujudkan visi arsitektur kerjasama keamanan di kawasan. Sasaran program bela negara ini adalah meningkatkan cinta tanah air yang semakin kemari sudah hilang rasanya. Kan sekarang banyak ya orang yang gak peduli tentang keadaan negaranya, kayak mereka lebih terfokuskan kepada salah satu titik doang kan. Mereka kayak nggak peduli gitu sama keadaan negara gitu, karena sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu. Jadi menyampaikan tentang ketahanan nasional dan bela negara ini penting adanya, supaya mereka-mereka itu yang nggak tahu tentang ketahanan nasional dan bela negara menjadi tahu. Nah, bela negara sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Apa bedanya? Saya akan jelaskan. Bela negara secara fisik ini adalah warga negara bela negara secara fisik yang dilakukan dengan menjadi anggota tentara nasional atau pelatihan dasar kemiliteran. Jadi kalau secara fisik ini itu lebih terfokuskan, contohnya itu kayak tentara, karena kan mereka mengabdi kepada negaranya sendiri untuk menjaga pertahanan negaranya. Kalau misalnya bela negara secara non fisik, kan tadi kalau misalkan fisik itu sebagai pengabdian tentara Indonesia sebagai bentuk rasa bela negaranya dia untuk negaranya. Nah, kalau misalkan kita yang bukan tentara gitu, kita juga bisa bela negara. Contohnya kayak misalkan dari segi pendidikan, kita bersekolah dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Itu juga salah satu cara bela negara dengan non fisik. Jadi dalam pendidikan itu kan kita juga belajar tentang pendidikan kewarganegaraan kan. Nah, ini adalah salah satu contoh jalur formal yang memiliki kedudukan penting karena merupakan implementasi dan upaya bangsa Indonesia sehingga tidak terjadinya perpecahan dengan negara Indonesia demi terjaganya kelangsungan hidup dan keutuhan negara sesuai dengan dinamika ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, jadi kalau misalkan bela negara secara fisik itu kita mengabdi sebagai tentara untuk bela negara. Sedangkan dari non fisik itu adalah contohnya kita yang berpendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu adalah salah satu contoh dan bentuk bela negara secara non fisik. Nah, kenapa sih mesti adanya ketahanan nasional dan bela negara? Jadi setiap warga negara itu mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia. Pokoknya setiap warga negara itu dia tuh punya kewajiban untuk mempertahankan dan menjaga si negara mereka sendiri. Semuanya itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa agar tidak
diluluhlantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang menguasai atau menghancurkan bangsa demi kepentingan pribadi mereka. Bentuk pertahanan nasional ini nggak hanya berupa perlawanan menggunakan senjata ataupun fisik, tapi bisa dilakukan juga secara melestarikan budaya. Kayak mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari, mendidik, meregenerasi, itu salah satu juga contoh untuk bentuk bela negara secara non-fisik. Jadi, kesimpulannya tadi ya, pada dasarnya ketahanan nasional ini sebagai metode atau strategi cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astragatra yang sifatnya itu integral komprehensif. Bela negara ini merupakan kegiatan bela negara yang pada dasarnya merupakan usaha dari warga untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara ini adalah sikap atau tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup sebagai bangsa dan negara. Dengan demikian, kami, kaum intelektual, mampu mendukung dan memberikan jalan keluar atau solusi yang dihadapkan oleh negara untuk mampu melawan permasalahan dengan menjalankan bela negara secara non-fisik. Jadi kita bisa memberikan contohnya, kita memberikan prestasi. Salah satunya misalkan kita dari segi olahraga. Kita bisa menjadi salah satu pemenang dalam perlombaan tersebut. Itu juga bentuk bela negara secara non-fisik. Selain itu kita juga bisa memperkenalkan budaya-budaya kita sampai dengan luar negeri dengan kayak memperkenalkan tarian-tarian yang ada, memperkenalkan kesenian-kesenian yang ada, terus kayak lagu-lagu yang ada, itu juga salah satu bentuk kita sebagai kaum intelektual untuk mendukung bela negara Indonesia. Negara itu muncul sangat penting adanya ya, karena kalau misalkan nggak ada ketahanan nasional, itu tuh kayak juga membuat negara itu kayak nggak akan hidup. Contohnya itu adalah salah satu tuh negara Yugoslavia. Negara ini nggak ada ketahanan nasional, boro-boro ada bela negaranya. Ketahanan nasionalnya itu aja nggak ada. Jadinya tuh negara ini tuh kayak hilang gitu aja. Karena mereka itu nggak punya sebagai pertahanan untuk membela negaranya sendiri. Jadinya negara Yugoslavia ini dia nggak ada ketahanan nasional, akhirnya negaranya ini hilang begitu saja. Baik, cukup sekian penjelasan saya terhadap mendeskripsikan esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara. Kalau misalkan jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kiranya video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.